Halo semuanya, pasti kalian udah pernah minum obat. Tapi kalian tahu gak sih, minum obat bukan hanya sekedar mengonsumsi obat. Ada hal penting lainnya yang harus diketahui. 4 prinsip itu disingkat menjadi Dagusibu. Dapatkan obat dengan baik dan benar, gunakan obat dengan baik dan benar, simpan obat dengan baik dan benar, buang obat dengan baik dan benar. Prinsip yang pertama adalah dapatkan. Dapatkan obat di tempat yang sudah memiliki izin dan terjamin keaslian obatnya, serta terpantau pula masa penyimpanannya, seperti di rumah sakit, puskesmas, klinik, apotik, dan toko obat berizin lainnya. Sebelum membeli obat, jangan lupa untuk memperhatikan kemasan obat yang masih tersegel dengan baik, nama obat, nomor batch, nomor registrasi atau nomor izin edar dari BPOM, expired date atau tanggal kadaluarsa, kesesuaian etiket meliputi indikasi, cara pakai, dan dosis obat, serta golongan obat berdasarkan tanda pada kemasan. Kenali 4 golongan obat berdasarkan logo pada kemasan. Pertama, obat bebas, dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Kedua, obat bebas terbatas. Obat golongan ini dapat dibeli tanpa resep dokter. Ketiga, obat keras. Golongan obat ini hanya dapat dibeli menggunakan resep dokter. Keempat, obat narkotika, harus dibeli dengan menggunakan resep dokter. Prinsip yang kedua adalah gunakan. Ada 6 hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan obat: tempat indikasi, tepat lama pemberian, tepat dosis, tepat cara pemberian, tepat pemilihan obat, dan tepat waktu pemberian obat. Jangan mengonsumsi antibiotik secara bebas. Penggunaan antibiotik harus berdasarkan hasil pemeriksaan dokter. Apabila gejala yang dialami sudah cukup parah, konsultasikan kepada dokter. Jangan pernah mengonsumsi obat bekas orang lain meskipun memiliki gejala yang sama. Perhatikan dosis yang harus dikonsumsi pada lembar etiket obat. Apabila masih merasakan sakit yang sama, konsultasikan kepada dokter. Jangan pernah menambah dosis melebihi dengan aturan yang tertera. Jangan lupa untuk selalu menjaga pola makan. Cari tahu atau tanyakan kepada dokter apakah ada pantangan makanan, minuman, atau obat-obatan lainnya yang harus dihindari selama mengonsumsi obat tersebut. Perhatikan jarak waktu meminum obat. Apabila di etiket tertera aturan 2 kali sehari 1 tablet, maka rentang waktu minum obat dilakukan selama 12 jam, bukan hanya sekedar pagi dan malam. Jika obat pertama diminum pada pukul 6 pagi, maka obat kedua diminum 12 jam berikutnya, yaitu pukul 6 sore. Prinsip yang ketiga adalah simpan. Simpan dan pisahkan penyimpanan obat di dalam kotak tersendiri. Jangan digabungkan dengan makanan, bumbu dapur, buku, dan lainnya. Simpan obat pada wadah aslinya. Jangan memindahkan obat ke wadah lain. Usahakan tidak merusak atau membuang wadah asli obat ketika obat masih digunakan. Letakkan obat di tempat yang tertutup. Hindari dari paparan cahaya matahari langsung. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak karena obat rentan jatuh, pecah, dan rusak. Jangan pernah meninggalkan obat di dalam mobil karena ketidakstabilan suhu di mobil dapat mempercepat kerusakan obat. Perhatikan kondisi obat secara rutin, lihat tanggal kadaluarsa obat dan catat tanggal pertama kali obat dibuka. Buang obat apabila obat telah melewati masa kadaluarsa, obat yang sudah melewati masa BOD, dan obat yang sudah mengalami perubahan warna, bau, dan bentuk. Mengenal istilah BOD. BUD atau yang sering disebut Bianis Date merupakan tanggal kadaluarsa obat setelah kemasan dibuka, atau dapat disimbolkan sebagai batas waktu aman pemakaian obat. BUD sendiri tidak sama dengan tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasan. BUD setiap obat berbeda berdasarkan jenisnya. Untuk tablet dan kapsul, masa batas amannya mengikuti tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasan. Untuk sediaan cairan seperti sirup, maka batas amannya adalah 6 bulan dari tanggal kemasan dibuka. Sedangkan untuk sediaan cairan yang dipakai di kulit seperti betadine, batas amannya adalah 6 bulan dari kemasan dibuka. Untuk salep dan krim, batas aman pemakaiannya adalah 3 bulan dari tanggal kemasan dibuka. Prinsip yang keempat adalah buang. Identifikasikan obat yang sudah rusak, melewati batas kadaluarsa, atau sudah melewati batas BUD untuk segera dibuang. Keluarkan obat dari wadah aslinya. Jangan membuang obat bersamaan dengan wadah aslinya karena dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu lepaskan etiket atau informasi personal lainnya. Untuk obat padat seperti tablet dan kapsul dapat dimusnahkan dengan cara dihancurkan, lalu ditimbun bersamaan dengan bahan makanan, bubuk kopi, atau tanah, kemudian baru dapat dibuang ke tempat sampah.
Untuk obat cair seperti sirup dapat dimusnahkan dengan cara mengencerkan oleh air lalu dibuang ke saluran pembuangan seperti toilet. Setelah memusnahkan obat, tahap selanjutnya adalah menghancurkan kemasan obat. Gunting atau sobek kemasan yang berbentuk dus, strip, kertas puyer, atau blister. Sedangkan untuk kemasan botol dan tub dapat langsung dibuang secara terpisah antara tutup dengan botolnya. Mari bersama-sama lebih memperhatikan cara menggunakan obat yang baik dimulai dari diri sendiri.